Oke teman-teman, kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan kepada saya berkaitan dengan biaya balik nama waris, gitu ya. Karena masih banyak kebingungan apakah biaya balik nama waris itu dikalikan 50% atau tidak. Oke, jawabannya saya akan ulas di video berikut ini. Yuk, simak. Nah, oke. Tentu kalau kita berbicara aset properti, saya disclaimer ya, ini bukan saya anti properti, saya juga berinvestasi di properti. Saya harus sampaikan bahwa aset properti adalah aset yang bagus, ya tentu ada pertumbuhan karena ada prinsip scarcity atau kelangkaan karena makin lama tanah tidak bisa bertambah sehingga harga tanah akan naik terus. Tetapi di balik aset properti yang menjanjikan keuntungan yang cukup baik, gitu ya, ada hal lain yang patut diketahui oleh para orang-orang atau investor yang suka banget berinvestasi di properti adalah bahwa properti itu adalah aset yang biaya pewarisannya paling besar. Ya, ini yang biasanya menyebabkan terjadi perseteruan antar keluarga atau yang kita sebut sebagai sengketa waris hanya gara-gara siapa yang mau beresin biaya untuk pewarisan properti. Nah, jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, menerima aset properti atau aset properti itu bila diterima, dia terimanya gratis. Ahli waris akan menerimanya secara gratis. Tetapi memiliki aset properti, memiliki warisan aset properti itu tidaklah gratis. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara aset properti, apa sih yang harus kita urus? Yang harus kita lakukan adalah sebenarnya kita melakukan apa yang disebut sebagai proses turun waris. Ya, apa sih turun waris? Turun waris itu adalah mengubah nama yang ada di dalam sertifikat menjadi nama semua ahli waris. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah properti atas nama seorang bapak. Maka ketika si bapak ini meninggal, properti tersebut, nama yang di dalam sertifikatnya harus diubah menjadi nama para ahli waris yang berhak atas aset tersebut. Ya, misalnya kalau kita bicara dalam kasus hukum perdata, ahli waris golongan satunya adalah istri dan anak-anak. Maka di dalam sertifikat harus diubah dari nama bapak menjadi nama istri dan anak-anaknya. Nah, demikian juga kalau misalnya menggunakan hukum Islam, nanti ikut siapa yang menjadi ahli waris secara hukum Islam. Misalnya ada adik laki-lakinya almarhum, maka nama adik laki-laki almarhum juga harus dicantumkan di dalam sertifikat. Sehingga dalam proses BPHTB waris, nama yang ada di sertifikat baru itu bisa saja lebih dari satu orang karena terdiri dari nama seluruh ahli waris. Nah, yang patut menjadi perhatian juga adalah karena adanya konsep harta bersama di Indonesia, maka baik itu atas nama suami maupun atas nama istri sepanjang mereka menikah tanpa perjanjian kawin, maka misalnya suami yang meninggal, properti atas nama istri tetap properti yang atas nama istri itu juga harus diubah menjadi nama istri dan anak-anak. Karena ada bagian harta bersama di sana. Oke, nah itu proses turun waris. Nah, proses turun waris sendiri sebenarnya apa sih pekerjaan besar yang dilakukan adalah membayar apa yang kita sebut sebagai BPHTB waris, ya. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris. Karena BPHTB tidak hanya terjadi karena waris, bisa karena jual beli, bisa karena hibah. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan. Jadi BPHTB waris dikenakannya seperti apa? Apakah sama seperti BPHTB jual beli atau sama dengan BPHTB hibah? Oke, sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu bahwa dasar hukum mengenai BPHTB ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu tentang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jadi ini karena apa? Karena BPHTB berkaitan dengan pajak daerah, gitu ya. Yang memungut adalah daerah. Sehingga
Kalau kita nanti berbicara apakah dikenakannya sama atau tidak sama dengan jual beli, tentu itu harus ada perda, peraturan daerah. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu, sebenarnya kalau kita membayar BPHTB, tarifnya berapa sih? Gitu ya. Nah, di sini kita lihat di pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tadi, Undang-Undang HKPD, itu menyatakan bahwa tarif BPHTB itu mau jual beli, mau waris, mau hibah itu sama 5%. Nah, cuma kalau berkaitan dengan hibah, mohon maaf, kalau berkaitan dengan waris gitu ya, maka ada namanya NPO PTKP, ada faktor pengurang ya, faktor pengurang sebesar 300 juta. Nah, ini teman-teman, ini yang patut kita ketahui. Jadi tarif 5% itu dikalikan kurung NPOP dikurangi NPOP TKP. NPOP itu apa? Nilai perolehan objek pajak. Ingat, nilai perolehan objek pajak ya, bukan NJOP. Nanti kita akan pakai NJOP pada situasi-situasi di mana NPOP-nya lebih rendah daripada NJOP-nya. Jadi ingat, untuk penghitungan BPHTB itu yang dipakai adalah NPOP. Nah, sekali lagi saya ulang, tarifnya adalah 5% dikalikan kurung NPOP dikurangi NPO PTKP. Nah, NPO PTKP-nya itu paling sedikit 300 juta. Nah, kenapa kok ada kata paling sedikit? Oke, nanti kita lihat. Yang kedua, tadi kita bicara NPOP, nilai perolehan objek pajak. Kalau kita bicara NPOP, dasarnya apa? Nah, di sini di dalam pasal 46, undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sudah disebutkan bahwa NPOP itu asalnya atau ditetapkan berdasarkan harga transaksi jual beli kalau itu terjadinya jual beli. Kalau misalnya terjadinya karena waris, itu adalah nilai pasar. Jadi bukan NJOP. NJOP itu ada di ayat 3. Kapan NJOP dipakai? Ketika NPOP-nya lebih rendah daripada NJOP-nya. Jadi 5% tadi dikalikan harga atau nilai pasar. Ya dalam proses waris. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu. Lalu apakah ini berlaku sama di seluruh Indonesia? Makanya ada pertanyaan, kali 50% atau tidak sih? Kembali ke masing-masing daerah. Makanya ada perda. Saya berikan contoh. Batam. Di Batam, itu tarifnya adalah 5% dikalikan, 50% dikalikan 5%. Nah, jadi PPTB yang terutang atas perolehan hak karena waris itu adalah 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Kemudian NPO PTKP-nya bukan 300 juta, karena undang-undang bilang paling sedikit 300 juta. Di Batam, NPO PTKP-nya itu 350 juta. Nah, jadi berbeda ya. Tadi ini sudah sesuai dengan masing-masing daerah. Saya kasih satu contoh lagi, Semarang. Di Semarang tidak ada 50%. Jadi 5% dikalikan NPOP kali NPO PTKP. Gitu. Jadi tidak ada pengali 50%. Karena apa? Karena perdanya bilang tidak ada kali 50%. Nah, bahkan di tahun lalu ada diskon. Diskonnya bukan 50%, tetapi 20%. Nah, ini ditetapkan berdasarkan situasi di daerah masing-masing melalui yang disebut sebagai perda atau peraturan daerah. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita cukup jelas bahwa menerima aset properti itu gratis, tetapi memilikinya tidak gratis karena ada proses balik nama waris. Balik nama waris yang harus dibayar namanya BPHTB waris. BPHTB waris secara undang-undang tarifnya 5%. Tetapi nanti kita kembalikan ke daerah masing-masing, ada perdanya. Kita pastikan ada diskon atau tidak diskon. Nah, bahkan tadi Batam diskon 50%, di Semarang diskon 20% dalam jangka waktu tertentu. Harusnya tidak ada diskon. Nah, dikalikannya terhadap apa? Dikalikannya terhadap NPOP dikurangi NPO PTKP. NPO PTKP-nya tergantung masing-masing daerah. Di Batam 350 juta, di Semarang 300 juta. Di daerahmu berapa? Coba cek perda mengenai BPHTB waris. Nah, saya kira itu teman-teman. Semoga cukup menjawab pertanyaan teman-teman. Sehingga kali 50% atau tidak 50% itu tergantung perda dari masing-masing daerah.
acuan kita adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang KPPD. Terima kasih. Semoga video ini cukup menjawab pertanyaan teman-teman. Dan buat teman-teman yang memiliki banyak sekali aset properti, tentu biaya ini harus dipersiapkan supaya jangan membebani ahli waris. Sehingga biasanya kalau kita ketemu dengan teman-teman di pelaku industri asuransi jiwa, salah satu manfaat dari uang pertanggungan asuransi jiwa adalah untuk membantu ahli waris membiayai proses alih nama atau balik nama waris dari properti yang diwariskan tersebut. Jadi istilah saya selalu jangan dibandingkan, tetapi disandingkan antara aset properti dengan asuransi jiwa. Itu aja teman-teman yang saya bisa share pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi cukup clear mengenai BPH TP Waris. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.